pemilu yang ideal tuh kayak gimana sih? Memilih pemimpin yang bijak. Bijaknya seperti apa? Peran kita apa sih untuk menyukseskan pemilu 2024 nanti? Memfilter informasi dengan di era digital ini. Dengan contoh, Ya, teman pemilih, ada yang beda nih dari penayangan podcast KPU RI kali ini. Nah, karena di podcast kali ini adalah podcast edisi spesial pemilih muda. Jadi, podcastnya akan diambil alih oleh mahasiswa. Nah, setelah kemarin dari UIN, UMB, IPB, dan Polimedia yang udah menjadi host, sekarang giliran gue nih, Yusuf dari UNAS yang akan memandu podcast kali ini. Nah, tapi gue gak sendirian nih, karena ada Lucy dari Universitas Shahid Jakarta. hai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Alhamdulillah baik. Yoi. Nah, kamu nih, Lucy, boleh nih langsung memperkenalkan diri kamu. Dari univ mana, jurusan apa, dan semester berapa? Halo teman pemilih, perkenalkan nama aku Lucy Anggraini. Aku dari Universitas Shahid Jakarta, Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, kebetulan aku masih semester 2 nih Kak Yusuf. Iya. Angkatan 2022. Wah, baru ya. Iya. Nah, kamu nih kan masih baru ini ya. Nah, itu kesibukannya apa sih selain kuliah itu? Nah, selain kuliah dan mata kuliah, aku juga aktif mengikuti kegiatan kampus seperti volunteering, seperti kegiatan dan kehumasan kampus Universitas Shahid Jakarta, dan tentunya aku juga berpartisipasi dalam kegiatan kampus dan juga nggak hanya organisasi, tetapi juga aku mengikuti beberapa kepanitiaan di kampus. Waduh, berarti ini kuliahnya agak sibuk ya berarti nih? Enggak juga sih. Waduh, kura-kura apa kupu-kupu nih? Dua-duanya. Dua-duanya, wah bisa Biar gabung gitu ya? Kura-kura banget. Aduh. Nah nih, aku mau nanya nih, sebelumnya kamu udah pernah ikut pemilu belum? Nah terus coba dong ceritain euforia pas lagi pemilu tuh gimana? Wah, menarik nih. Kebetulan aku belum. Belum? Waduh. Iya. Kebetulan aku belum ada pengalaman untuk memilih karena keterbatasan umur aku juga. Belum cukup ya? Iya, tetapi aku juga dapat euforianya nih. Dan tentunya aku dapat juga dari kerabat aku, tentunya orang tua aku dan di sekeliling aku. Dengan pemilu pasti pengalamannya seru banget sih. Iya. Ya, dengan masa-masa yang itu kayak kok banyak ya orang, kok TPS-nya kok banyak ya. Aku kok nggak ngerti ini gimana loh ya. Tiba-tiba gitu ya rasanya. Iya. Nah, terus pengalaman kamu nih ngelihat orang terdekat kamu pas lagi pemilu tuh kayak gimana? Terus mereka tahu nggak sih sebenarnya siapa yang mereka pilih gitu? Dan pastinya aku juga tahu dan aku ambil pengalaman dari orang tua aku tentunya. Waktu itu mereka waktu 2019 kemarin mereka itu memilih presiden kan ya. Waktu itu. Nah, orang tua aku memilih juga dan juga kita itu emang harus milih pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan dan kita juga harus bisa tahu siapa pemimpin kita nanti dengan secara bijak tentunya. Seperti itu, Kak. Bener banget. Nah, terus juga nih menurut kamu tuh penting gak sih kita tahu siapa yang kita pilih gitu? Terus entah kayak dari partai politik apa atau gimana gitu? Penting banget. Dibilang penting banget. Karena ini juga menyangkut masa depan kita di 5 tahun ke depan. Dan juga pengaruh dari partai politik kita. Terus juga dari pendidikan politik yang emang sudah kita terapkan dari kita sejak kecil. Nah, tentunya dari peran partai politik tersendiri adalah menjembatani bagaimana kita untuk memilih pemimpin kita nanti. Seperti itu. Berarti ada kandidat-kandidatnya juga ya yang kita tahu ya. Iya, benar. Nah, sebelumnya kamu udah tahu belum nih di mana nanti kamu memilih tuh? Belum, aku belum tahu. Nah, kebetulan banget nih di era saat ini nih KPU udah canggih nih. Wah. Karena untuk mengetahui info-info seperti itu, kayak di tempat nanti kamu milih di mana, apakah KTP kamu terdaftar atau enggak sebagai pemilih, kamu bisa langsung cek di info pemilu KPU
id. Nah, di situ lengkap semuanya. Nah, itu bisa juga langsung cek NIK kamu itu di cek dptonline.kpu.go.id. Wah, kayaknya tahap-tahapannya itu gampang ya, Kak. Iya, apalagi di era digital ini semuanya kan harus serba dipermudah. online ya, iya. Kita bisa mengakses dimanapun. Kalau misalnya kita kepo-kepo tentang apa sih pemilu, gimana sih caranya, gitu. Iya, kita bisa banget. kepoin tiap saat gitu ya. Dan ini suatu perubahan yang dimana dulunya itu kita untuk mengetahui di mana kita milih dan apakah kita terdaftar itu kita harus datengin TPS yang dimana kita belum tentu memilih di situ. Iya, karena waktu itu juga masih manual gak sih? Iya, Ya, benar banget. mungkin untuk tahun 2024 lebih canggih, lebih gampang gitu. Untuk masyarakat juga tentunya. Iya, dan ini jangan lupa untuk cek NIK kalian semua ya di cek DPT online KPU Go ID. Yoi. Nah, teman pemilih jangan kemana-mana, kita break dulu nih. Dan stay tune terus di YouTube KPU RI. Ya, teman pemilih yang baru bergabung, jangan kaget karena hari ini gue Yusuf dari UNAS lagi ambil alih podcast KPU RI. Dan gue gak sendirian karena dari tadi ini udah ditemenin sama Lucy dari Universitas Sahid. Halo, balik lagi. Bener banget nih. Nah, Lucy, tadi kan kita udah ngobrolin tentang pendidikan pemilih yang tidak hanya pekerjaan KPU sebagai penyelenggara pemilu, tapi ada juga nih peran partai politik dan stakeholder. Nah, kita sebagai mahasiswa nih, peran kita apa sih untuk menyukseskan pemilu 2024 nanti yang dilaksanakan pada 14 Februari? Nah, Kak Yusuf, menurut aku nih sebagai mahasiswa nih, peran mahasiswa nih tentunya kita ikut harus berpartisipasi dalam pemilihan umum ini. Kita juga harus tahu nih siapa ya yang harus kita pilih. Kita harus secara sadar tentunya kita harus memilih pemimpin kita yang baik itu yang gimana. Entah dari visi misinya atau dari kampanye mereka. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai mahasiswa, kita harus berpikir idealis tentunya untuk memilih siapa yang kita pilih. Iya, benar banget. Nah, terus juga kita harus nyaring informasi yang beredar nggak sih? Iya, benar banget. Dan dengan itu juga kita bisa untuk tahu untuk siapa pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan ini. Karena juga ini berpengaruh untuk Indonesia sendiri. Nah, kita kan mahasiswa ini perannya cukup besar ya dalam hal ini ya. Iya, benar. Nah, kan sekarang semua itu udah didigitalisasi ya kan. Dan informasi di dunia maya itu udah banyak banget. Mau informasi yang benar ataupun nggak benar gitu. Nah, pas lagi kampanye ini banyak nih beredar informasi yang menggunakan politisasi identitas hingga black campaign. Nah, menurut kamu nih sebagai mahasiswa, gimana sih nanggepinnya? Dan apakah sudah cukup pengawasan dari platform-platform kayak Instagram dan sebagainya gitu? Pas lagi kampanye di sosmed. Wah, ya, bagus nih. Nah, menurut aku nih sebagai peran mahasiswa kita juga harus memfilter informasi. Sebaik-baiknya kita memfilter informasi yang banyak banget, apalagi kita bisa akses semua informasi di sosial media kapanpun, dimanapun. Kita bisa akses informasi atau berita yang belum tentu kita tahu itu hoax atau enggaknya. Nah, maka dari itu kita juga sebagai mahasiswa dengan sebaik-baiknya kita sebagai dengan generasi Z katanya. Iya, benar. Yang milenial, Z ataupun generasi-generasi di atas kita, sebaik-baiknya kita harus memfilter informasi dengan di era digital ini. Iya, nah untuk informasi-informasi tentang pemilu sekarang kita udah mudah ya, karena kita tinggal cek aja di Instagramnya KPU atau websitenya KPU juga bisa, ya kan? Juga KPU juga live streaming. Nah, kita juga bisa dong infoin dengan update-update-nya mahasiswa, podcastnya juga. Iya, benar banget. Bisa dengan banget. Info yang terpercaya tentunya. Dan kalau menurut gue ya, sebagai mahasiswa, dengan digitalisasinya ini cukup berbahaya ya tadinya awalnya pas tahun 2019 karena terjadinya chaos dengan polarisasi. Iya, benar banget. Berbedanya antara dua kubu yang saling bersaing gitu. Wah, benar. Entah pemimpinnya atau pengikutnya gitu. Wah. Nah, semoga nih di tahun 2024 ini
kita dapat lebih baik lagi menyaring informasi dan mengetahui siapa yang akan kita pilih. Karena dengan terjadinya seperti yang tahun 2019 kemarin itu menjadi contoh bagaimana kurangnya penyaringan informasi, tersebarnya hoaks di mana-mana, dan berita hoaks itu cukup banyak waktu 2019. Iya, benar sekali Kak Yusuf. Nah, kita juga sebagai pemilih muda, teman pemilih juga bisa lihat, kita juga berintegrasi dalam pemilih muda. Bener banget, sebagai ini ya, sebagai media juga kan. Iya, Nah, benar. Nah, nanti tuh kalau misalnya kita dalam menyaring informasi, daripada ribet untuk nyari yang lebih gampang dan terpercaya gitu, langsung aja nggak sih, langsung cek di websitenya KPU. Iya, benar banget, kepoin terus gak sih Kak? Iya, bener banget itu. Karena harus. sudah terpercaya dari badan pemerintah. Karena juga kan KPU RI itu memang bernaungan untuk masyarakat Indonesia. Iya, bener banget. Nah, lanjut ya nih. Jadi menurut kamu nih sebagai mahasiswa, pemilu yang ideal tuh kayak gimana sih? Yang pemilu yang lancar atau gimana gitu? Nah, menurut aku sih sebagai mahasiswa tentunya sebagai pemilu ideal, pemilih muda yang ideal, kita juga harus tahu secara bijak pemimpin kita seperti apa. Nah, dengan aturan-aturan pemilu yang ada, tentunya kita juga sebagai mahasiswa memiliki hak dengan bertanggung jawab, dengan memilih pemimpin yang bijak. Bijaknya seperti apa? Bijaknya itu seperti dia dengan visi misinya, dengan goalsnya partai tersebut, atau dengan calon-calonnya, juga dengan kita juga bisa berpartisipasi, dan juga kita kan juga berperan sebagai mengawasi. Kita bisa mengambil kesimpulan nih. Kita berhak siapa nih harus yang menjadi pemimpin yang terbaik untuk 5 tahun ke depan. Karena juga menyangkut juga masyarakat Indonesia dan Indonesia sendiri. Benar, dan kita juga harus tahu nih kredibilitas orang yang akan kita pilih seperti apa ya kan. Benar banget. Entah dari personal brandingnya, cara berkampanyenya, dan kredibilitas atau jabatan yang udah pernah dipimpinnya terdahulu kayak gimana, apakah baik atau tidak, seperti itu. Iya, benar. Jadi kita tahu, dan pemilu itu akan berjalan dengan lancar. Ya, secara ideal. Bener banget. Nah, teman pemilih jangan kemana-mana, karena kita harus break dulu, dan stay tune terus di YouTube KPU RI. Ya, teman pemilih, kembali lagi nih sama kita. Dan buat yang baru bergabung, jangan kaget karena hari ini gue Yusuf dari UNAS lagi ambil alih podcast KPU RI. Dan gue dari tadi nih gak sendirian nih, karena gue ditemani oleh Lucy dari Universitas Shahid Jakarta. Halo, hai. Ayo, kembali lagi kita ya. Iya. Nah, teman pemilih, ini saatnya kita membacakan pertanyaan dari netizen yang sebelumnya udah kita tanyakan di Instagram KPU. Wah, seru nih kayaknya. Ini pertama nih ada dari satelit_demokrasi. Nah, dia menanyakan, sebutin profil selebriti yang cocok jadi presiden kita. Kayak gimana sih gitu kriterianya? Menurut pandangan aku sebagai mahasiswa, tentunya kita juga sebijak-bijaknya kalau misalnya dari profil selebriti ya, pastinya kita juga harus memilih dan melihat latar belakang mereka dari segi pendidikan, keluarga, dan juga personal branding mereka di sosial media. Dan tentunya yang tidak pernah tersandung isu-isu yang mungkin negatif seperti itu. Dari segi akhlak mungkin, dari segi prestasi, yang pastinya kita juga harus memumpuni dari segi prestasi, dari cara dia berkarir tentunya. Iya, dan bagaimana cara dia memanage yang punya perusahaannya juga, kan kadang selebriti juga punya perusahaannya sendiri kan kadang. Iya, manajemennya. Jadi memiliki manajemen waktu juga dan lain-lain gitu. Jadinya cocok tuh yang kayak gitu-gitu ya kan, selebriti yang cocok. Benar. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Mumung 140. Waduh. Nah, nih menurut kalian pemilu yang baik itu yang kayak gimana sih gitu? Pemilu yang baik ya. Pemilu yang baik, balik lagi ke yang tadi, pemilu yang ideal. Tentunya kita juga harus bisa tahu
pemimpin kita seperti apa dan sadar bahwa kita memilih pemimpin memang yang baik, dan sadar akan untuk kesadaran kita sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa, pentingnya memilih, pentingnya untuk memilih pemimpin kita, karena ini adalah kesempatan kita, karena pemilu tidak ada setahun atau 2 tahun sekali, tetapi juga memang ini adalah menggunakan hak dan kewajiban kita untuk memilih pemimpin kita secara bijak, dan tentunya melihat dari integritas sendiri dari pemimpin kita, seperti itu. Iya sih, dan juga kita harus menggunakan hak milik kita, ya nggak sih? Iya. Supaya kita tahu siapa nanti yang akan memimpin gitu. Iya. Karena satu pemilih itu sangat berpengaruh. Iya, satu suara untuk satu Indonesia. Iya, betul banget. Ya, kita udah ada di penghujung acara nih. Nah, tapi sebelum berakhir nih, gue mau nanya dulu nih kalau pesan dan harapan lo nih di pemilu 2024 nanti yang dilaksanakan pada 14 Februari itu apa sih? Wah, harapan aku sebagai personal, sebagai seorang mahasiswa adalah aku berharap untuk nanti di 2024 nanti bisa memilih pemimpin yang baik, dan kesadaran masyarakat juga pentingnya pemilu, pentingnya kita memilih, karena juga kita harus aware loh untuk siapa pemimpin kita nanti. Dan juga pastinya kita juga harus mengikuti berita-berita update seperti di KPU RI. Tentunya kita juga berita-berita update-nya kita bisa melalui sosial media. Iya, benar. Nah, juga kita sebaik-baiknya, harapan aku sih nanti yang akan menjadi pemimpin kedepannya 2024 menjadi pemimpin yang baik, bijaksana, bertanggung jawab tentunya untuk Indonesia sendiri, seperti itu. Iya, nah kalau harapan gue sih untuk pemilu 2024 semoga berjalan lancar ya. Amin. Dan semua masyarakat sadar akan hak memilihnya. Iya, benar. Dan selain itu masyarakat juga semoga sudah tahu nih bagaimana mereka nanti memilih di mana dan sebagainya. Karena di KPU ini kita udah ada di websitenya itu semua informasinya sudah lengkap gitu. Iya, jadi buat benar. kalian teman pemilih yang masih bingung bisa langsung cek di websitenya juga seperti itu. Jadi kita tidak ketinggalan informasi dengan pemilu yang akan datang nanti ya kan? Iya, benar. Karena kita di era digitalisasi kita harus update terus. Benar. Gak cuman update Instastory aja, kita juga update pemilu pemimpin kita nanti. Iya, benar banget. Dan semoga pemimpin yang terpilih nanti gua tahu itu adalah jalan terbaik untuk bangsa ini, siapapun itu ya. Iya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen di channel YouTube KPU RI. Gue Yusuf dari Universitas Nasional dan Lucy dari Universitas Syahid pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast edisi spesial Pemilih Muda. Nah, sebelum berakhir nih, podcast KPU RI itu punya tagline nih. Apa tuh? Nah, jadi nanti kalau misalnya gue bilang podcast KPU RI, nanti lu jawab terdepan bicara kepemiluan. Oke. Oke ya? Oke. Podcast KPU RI Terdepan bicara kepemiluan. Oke, sampai jumpa. Terima kasih teman pemilih.